Bayangkan, tubuhmu sendiri menolak menjadi rumahmu. Terikat, tertutup luka, dan perlahan kehilangan cahaya. Setiap malam adalah pertempuran antara hidup dan mati. Dan ketika semua usaha tak lagi mampu menjangkau logika, satu-satunya harapan hanyalah keajaiban. Supiyati, tubuhnya ditikam luka misterius. Dukun telah angkat tangan. Ustadz tak mampu berbuat banyak. Sementara paku, kawat, dan serpihan logam terus keluar dari tubuhnya. Keluarga Supiyati tak lagi punya pilihan. Dengan mobil sewaan dan kain kafan yang telah disiapkan, mereka membawanya ke Yogyakarta, ke rumah sakit milik seorang dokter yang dikenal tidak hanya karena ilmunya, tapi karena keyakinannya. Dokter Sagiran, seorang ahli bedah umum, namun setiap sebelum memegang pisau, ia berdoa. Ia melihat Supiyati bukan hanya sebagai pasien, tapi sebagai ladang ujian dari Yang Maha Kuasa. Tubuh Supiyati lebam, penuh luka, tapi hasil laboratorium nyaris tak menunjukkan kelainan. Di ruang operasi, Dr. Sagiran melakukan tindakan bedah minor untuk mengangkat benah asing dari tubuh Supiyati. Saat pisau menyentuh daging, bukan darah yang langsung mengucur, tapi serpihan logam, kawat tajam, bahkan paku dengan karat yang tampak telah lama tertanam. Beberapa benda tertanam sangat dalam, bahkan ada yang berada di area sensitif, seperti dada dan perut bawah. Meski dilakukan dalam keadaan steril dan sesuai prosedur, luka-luka itu terus muncul kembali. Ketiga, Dr. Sagiran mulai goyah. Ia berkata, ini bukan pembedahan biasa. Ini seperti melawan sesuatu yang tak ingin dikeluarkan. Ia berdoa lebih lama dari biasanya, dan di malam itu, ia menangis sendiri di musola rumah sakit. Di titik itu, seorang sahabat spiritualnya datang. Seorang praktisi ruqyah syariah yang memahami bagaimana luka batin bisa menciptakan luka fisik. Supiyati mulai diruqyah di dalam ruang perawatan yang sama, tempat tubuhnya baru saja dioperasi. Ketika ayat-ayat suci mulai dibacakan, tubuh Supiyati menggeliat, berteriak, dan entah bagaimana, satu demi satu, paku-paku itu terdorong keluar. Tanpa disentuh, tangis keluarga pecah, bukan karena takut, tapi karena harapan yang sama ini nyaris mati, mulai berdenyut kembali. Dokter Sagiran mencatat ini sebagai kasus medis, tapi jauh dalam hatinya, ia tahu ada kuasa lain yang sedang bekerja. Ia berkata, jika hanya dengan pisau, aku tak akan sanggup. Tapi jika Tuhan bersinergi dengan ilmu, keajaiban pun menjadi mungkin. Apakah Supiyati akan sembuh total? Atau ini hanya awal dari peperangan baru? Satu malam kemudian, tubuhnya kembali berdarah, namun
kali ini bukan karena paku, tapi karena sesuatu yang bahkan tak bisa disentuh oleh manusia. Nantikan Tubuh Terikat part 4. Ketika batas realita dan tak kasat mata benar-benar lenyap.